Nah, wafatnya Umar bin Khattab ini diawali dengan peristiwa penikaman Umar bin Khattab ya, oleh salah seorang budak orang Persia, orang Majusi, yakni budak dari Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini salah seorang gubernur ya, seorang sahabat Rasulullah ya, Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab sebetulnya sudah mengeluarkan semacam aturan bahwa tidak boleh kalangan selain umat Islam ini bisa masuk ke kota Madinah ya, untuk dipekerjakan. Tetapi kemudian Mughirah bin Syu'bah menyampaikan permohonan kepada Umar bin Khattab untuk mengizinkan budaknya yang bernama kemudian disebut dengan Abu Lu'lu'ah ya, yaitu Fairuz ya, seorang Majusi, untuk bisa masuk ke kota Madinah karena dia memiliki keterampilan yang bisa dimanfaatkan oleh umat Islam gitu. Nah, suatu saat Abu Lu'lu'ah ini dia pernah mengadukan tentang Mughirah bin Syu'bah kepada Umar bin Khattab, yaitu terkait dengan gajinya ya, masalah penggajian. Abu Lu'lu'ah ini menyampaikan protesnya kepada Umar bin Khattab untuk menegur Mughirah bin Syu'bah. Cuman Umar waktu itu mengatakan, berbuat baiklah kepada tuanmu gitu. Nah, Abu Lu'lu'ah ketika dikatakan seperti itu oleh Umar bin Khattab, dia kemudian mengatakan, semua orang mendapatkan keadilan dari Umar kecuali saya gitu. Nah, selain itu sebetulnya Abu Lu'lu'ah ini juga memendam dendam ya kepada umat Islam, karena kita tahu di pembahasan sebelumnya bagaimana kerajaan Persia itu hancur kemudian bisa dikuasai oleh umat Islam gitu. Maka dia ini seorang tukang pandai ya, seorang tukang pandai. Bahkan di dalam Tarikhul Khulafa itu saya membaca Umar bin Khattab itu pernah meminta ya kepada Abu Lu'lu'ah ini untuk membuat mesin penggilingan yang digerakkan oleh angin. Jadi dia ini sebagai apa ya, kalau sekarang disebutnya insinyur lah gitu ya. Insinyur, dia bisa membuat alat-alat dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya adalah senjata-senjata gitu. Nah, sebelum membunuh Umar bin Khattab, Abu Lu'lu'ah ini sudah membuat senjata pisau ya, bermata dua dengan pegangan di tengah ya. Entah seperti apa bentuknya, mungkin pegangannya di tengah gitu. Ini pedangnya bermata dua, pisaunya bermata dua, entah seperti bulan sabit atau gimana, wallahu alam gitu ya. Dan kemudian sudah dilumuri dengan racun. Nah, dia mengambil kesempatan ketika sebelum waktu subuh dia sudah berada di masjid di penghujung malam menunggu. Kemudian ketika kaum muslimin melaksanakan sholat subuh, dia pun ikut masuk ya, melaksanakan sholat subuh. Bahkan di dalam salah satu riwayat itu disebutkan dia tepat berada di belakang Umar bin Khattab. Tidak lama setelah Umar bin Khattab takbiratul ihram, beberapa saat sahabat ada yang mengatakan Umar pada saat itu membaca ayat yang agak panjang ya. Surat Yusuf atau surat An-Nahl gitu. Dari periwayat itu ragu-ragu ya, apa surat Yusuf atau surat An-Nahl gitu. Nah, kemudian tiba-tiba para sahabat tidak mendengar, apalagi yang di belakang ya, takbir intiqal. Takbir intiqal itu tentang pergantian ya. Nah, pada saat itu Abu Lu'lu'ah itu kemudian menikam Umar bin Khattab sampai 3 kali tikaman di pundaknya, kemudian di lambungnya. Orang-orang di belakang mengira bahwa Umar ini lupa, kemudian mereka mengucapkan subhanallah, subhanallah gitu di belakang. Sementara orang-orang yang di depan melihat peristiwa itu. Nah, Abu Lu'lu'ah ini sampai kemudian juga dia berusaha untuk keluar dari masjid, maka dia pun kemudian menikam siapa saja menghalangi jalannya. Sampai 7 orang dari 13 orang itu juga terkena sabetan senjatanya dan wafat, meninggal dunia.
Ya. Ketika Umar bin Khattab setelah ditikam seperti itu, pada saat itu sholat dilanjutkan dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf, ya, dengan surat yang pendek. Kemudian dibawalah Umar bin Khattab oleh Ibnu Abbas ke rumahnya. Nah, kemudian setelah agak sadar, Umar berkata kepada Abdullah bin Abbas, aku ingin meninggalkan dunia ini, aku berada dalam kondisi rezeki apa adanya. Tidak ada kewajiban yang harus kubayar dan hak yang harus kuambil. Ya. Persahabatanku dengan Rasulullah SAW adalah persahabatan yang suci murni, itu kata beliau. Nah, kemudian beliau mengatakan, adapun perkara kekhalifahan, aku serahkan kepada permusyawaratan. Nah, ini sahabat-sahabat senior, ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini 6 orang yang menurut Umar bin Khattab adalah sahabat-sahabat yang diridhoi oleh Rasulullah SAW. Ada pernyataan langsung dari Rasulullah SAW ketika masih hidup. Ya. Jadi orang-orang ini yang dipercaya oleh Umar bin Khattab untuk membicarakan tentang urusan kekhalifahan. Memang orang-orang inilah juga yang pada masa Rasulullah SAW sering oleh Rasulullah SAW diikut sertakan dalam musyawarah. Kemudian beliau masalah utang. Ya. Nah, ingat hutang. Ya. Umar memanggil putranya Abdullah bin Umar, kemudian berkata, wahai Abdullah, coba periksa jumlah utangku semuanya ada berapa. Gitu. Setelah dihitung, ternyata utang Umar bin Khattab ini sekitar 86.000. Cuman saya nggak tahu nih, 86.000 itu 86.000 dirham atau 86.000 dinar, ya. Nggak disebutkan, cuma disebutkannya dalam buku-buku itu 86.000 aja gitu. Maka kemudian Umar mengatakan, jika harta keluarga Umar cukup untuk menutupi utang-utang tersebut, bayar, ya, dengan harta mereka. Bila tidak cukup, tolong minta sisanya kepada Bani Adi, ya. Kalau juga tidak cukup, maka tolong kepada kaum Quraisy. Kemudian Umar meminta izin masalah penguburan. Umar meminta kepada Abdullah, anaknya, untuk datang ke Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Umar berkata kepada Abdullah, sampaikan salam dari Umar. Kemudian jangan bilang Amirul Mukminin, tapi bilang Umar, ya. Bilang Umar. Meminta izin untuk apa? Untuk dikebumikan dengan, yakni Rasulullah Muhammad SAW dan Abu Bakar. Nah, waktu itu Aisyah radhiyallahu anha mengizinkan, ya, Umar bin Khattab bisa dikubur bersama 2 orang sahabatnya itu. Kemudian ini wasiatnya. Wasiat dari Umar bin Khattab tentang penggantinya. Kata Umar, sesungguhnya kalau Abu Ubaidah bin Jarrah masih hidup, aku akan menunjuknya sebagai penggantiku. Jika nanti Allah bertanya kepadaku di akhirat, aku akan menjawab, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW berkata, Abu Ubaidah adalah orang yang paling terpercaya dalam umat ini. Dan andai saja, kata Umar, Salim, ya, sahaya Abu Hudzaifah masih hidup, maka aku akan menunjuknya sebagai penggantiku, sebagai khalifah. Jika Allah bertanya kepadaku, aku akan menjawab, aku telah mendengar Nabimu bersabda, sesungguhnya Salim ini adalah orang yang sangat mencintai Allah dan sejati dalam cintanya kepada Allah itu. Nah, ini di dalam masalah kekhalifahan memang sekali lagi pernah saya sampaikan dulu, ya. Itu tidak ada sistem yang baku. Ini pelajaran juga buat kita, ya. Tidak ada sistem yang baku. Pada masa Abu Bakar, beliau menunjuk Umar, mengajukan Umar bin Khattab untuk dimusyawarahkan, kemudian disepakati, gitu. Umar menyerahkan kepada 6 orang ahlus syura, ya, 6 orang ahlus syura untuk memilih siapa, gitu. Nanti pilihlah Utsman nanti itu, ya. Nanti setelah Utsman beda lagi, nggak ada sistem yang baku, ya, dalam pemilihan kepemimpinan di dalam Islam. Itu diserahkan kepada kemaslahatannya seperti apa, gitu. Intinya harus disepakati berdasarkan syura. Jadi masalah sistem pemerintahan itu sebetulnya dalam Islam terbuka, gitu. Sistem pemerintahan dalam Islam itu terbuka, silahkan mau seperti apa, intinya
musyawarah, dilaksanakan dengan musyawarah. Jadi tidak ada ketentuan baku. Nah, kemudian Umar melanjutkan wasiatnya. Aku telah menyampaikan wasiatku untuk kalian tentang orang yang akan memerintah semua urusan dan perkara kalian. Aku berharap kalian menunaikan dengan baik dan hendaknya kalian mengikuti mereka, yaitu orang-orang yang ketika Rasulullah wafat, beliau merasa ridho atas mereka. Mereka itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Mereka ini adalah para ahli kebajikan. Jadi ini 6 orang sahabat ya, sahabat senior yang kemudian ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk bicarakan, memusyawarahkan tentang urusan kepemimpinan ini. Nah, Umar waktu itu berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, berpesan kepada Utsman bin Affan, berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Umar, aku berpesan kepadamu wahai Ali, jika engkau menjadi pemangku urusan umat ini, hendaknya tidak membawa Bani Hashim dalam urusan manusia. Kemudian aku juga berpesan kepadamu wahai Utsman, jika engkau menjadi pemangku urusan umat ini, hendaknya tidak membawa Bani Abu Mu'aid dalam urusan manusia. Ya. Kemudian aku juga berpesan kepadamu wahai Sa'ad, jika engkau menjadi pemangku urusan ini, hendaknya tidak membawa kerabat-kerabatmu dalam urusan manusia. Hendaklah kalian semua menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya, hendaklah kalian bermusyawarah. Ini Umar nampaknya sudah memiliki pandangan ya, jauh ke depan. Kalau terlalu banyak melibatkan, bukan hanya melibatkan ya, kalau hanya 1-2 tidak masalah, melibatkan keluarga ya. Tapi ini kalau kemudian menyerahkan seolah-olah kekhalifahan ini menjadi dipegang oleh salah satu kabilah tertentu, itu yang jangan sampai terjadi gitu ya. Nah, akhirnya Umar bin Khattab wafat beberapa saat setelah matahari terbit ya, waktu syuruk ya. Beliau menghembuskan napas terakhir pada pagi hari Ahad ya, awal bulan Muharram tahun 24 Hijriah atau 644 Masehi. Ini Umar ini baru pulang dari haji. Nah, setelah itu kemudian terjadilah peristiwa ini.